Jadi gue nggak pernah ada masalah sama pasangan gue yang udah nggak virgin, pasangan gue yang virgin, karena mereka sama. Gue itu cinta sama mereka, bukan nafsu. Malu-maluin keluarga, menjelekkan nama besar keluarga kayak gitu loh. Lo cinta sama gue, lo pasti ngelepas keperawanan sama gue. Kalau kayak gitu tuh lebih ke ancaman sih menurut gue. Aku tuh mau jagain kamu gitu, cuman biar kamu nggak macam-macam sama orang lain. Kalau kamu mau nakal sama aku aja gitu. Halo, nama gue Rafandani, bisa dipanggil Dani, usia gue 25 tahun. Hai, Assalamualaikum, nama aku Imana Tahira, umur aku 25 tahun. Halo, aku Kansa, umur aku 24. Halo, nama gue Idam, umur gue 25 tahun. Dulu deh. Dulu deh. Sweet gimana? Oke. Sekali aja. Ayo dulu. Bukan yang menang. Oh ya udah deh. Menurut gue virginity itu suatu kata yang dibuat oleh community buat ngegeneralisasi manusia, khususnya cewek biasanya kan. Kayak cewek-cewek itu pasti lebih kayak dibuat dari kecil kayak lo harus tetap virgin, lo nggak boleh ngelepas virginity lo sama pacar atau sama siapa kecuali ke suami lo. Tapi kalau ke cowok kayak enggak, kayak it's something that community make to make girls jatuhnya gini deh, kita diajarin buat jaga diri kita sebagai cewek, tapi kita nggak orang tua jarang ngajarin buat cowok untuk jaga nafsu mereka. Kalau buat gue virginity itu prinsip aja sih, pilihan orang, apalagi di zaman sekarang ya. Jadi mau cewek mau cowok virginity itu ada, cuman ya itu jadi pilihan aja. Lu mau menganggap itu penting atau enggak gitu. Lu mau pilih itu dilepas sebelum menikah atau setelah menikah pun nggak masalah. Cuman kebetulan kan di Indonesia hal itu dibentuk dari orang tuanya dari lahir tuh kalau harus ngejaga virginity. Sebuah hal yang nggak dicari, tapi itu sebenarnya sebuah kebahagiaan, sebuah keceriaan, dan sebuah kebanggaan. Kalau menurut aku kata virginity itu satu kata sih yang itu tabu banget, tapi ternyata dekat dengan sekitar kita gitu. Banyak teman-teman aku yang maaf ya, mau dia pakai jilbab ataupun enggak, ada juga nih yang berani jujur kalau dia emang udah tidak itu dan sudah tidak virgin gitu. Iya. Meskipun aku kaget nih karena teman dekat ya. Cuma ya udah, itu kan maksudnya itu udah jadi pilihan, udah jadi mungkin jalan hidupnya dia. Dulu deh. Ya udah Sob. Yang kalau punya pacar udah bertahun-tahun. Iya nggak sih? Jadi kayak bisa, iya kan? Bener. Jadi kalau kayak misalnya kita punya pacar terus kayak udah 3 tahun 4 tahun terus gak nikah gitu kayak, ya lo udah diapa-apain lah sama cowoknya kayak gitu pasti, iya kan? Gue sebenarnya nggak terlalu merhatiin ya kalau di sekitar. Cuman ini salah satu fenomena yang agak di generalisasi tadi. Jadi ketika ada pasangan yang pacaran udah lama tuh kayaknya nggak mungkin lo udah pacaran 3 tahun lo nggak ngapa-ngapain gitu. Yeah. Atau misalnya ada cowok nih terus ceweknya setia gitu, lo pasti udah pernah kan gitu sama dia gitu misalnya. Kayak gitu karena setia. Jadi orang tuh kadang nggak percaya kalau pasangan bisa setia tanpa ada aktivitas seksual gitu. Yang paling sering tuh stigmanya orang yang udah nggak perawan itu anak nakal. Orang yang udah nggak perjaka itu adalah penjahat. Nah, penjahat itu. Jadi kok laki-laki yang udah nggak perjaka katanya suka begituan, sering begituan. Menurut aku sih di kultur kita, di budaya kita, kayaknya stigma yang yang biasa disandingkan dengan orang-orang yang udah nggak virgin tuh kayak, ulah lu nggak pantas untuk hidup gitu. Iya, aku setuju banget ini Kak, setuju banget, nggak tahu kenapa. Kalau laki-laki, aku secara pribadi tuh kayak nggak bisa ngebedain gitu loh, orang yang udah nggak perjaka atau nggak kayak gitu. Aku nggak paham sih kenapa dipermasalahkan, kenapa kata virginity ini tuh lebih erat banget sama perempuan. Iya. Terus kayak objektivitas seksualitas tuh selalu dieratnya dengan perempuan gitu. Mungkin gitu. virginity itu kan dari kata virgin. Virgin lari itu dari bahasa Yunani yang artinya Virgi atau Virgo. Itu artinya gadis. Makanya selalu erat sama
perempuan. Secara apa pemikiran orang-orang secara konservatif itu ada bekasnya gitu, bahwa stigma yang ada di masyarakat tuh kalau lu misalnya malam pertama diperawanin lu nggak berdarah berarti lu nggak virgin. Tapi bukan berarti gue menyetujui itu, tapi gue menerima itu sebagai pandangan masyarakat terhadap itu secara umum gitu. Menurut gue sih kenapa cewek tuh lebih kayak dicotrongin banget masalah virginity, soalnya dari dulu gak sih diajarin sama orang tua tuh, orang tua lebih ngejaga cewek daripada ngejaga anak cowoknya. Yeah. Kayak orang tua ngajarin ceweknya, anak cewek buat jaga diri sendiri, tapi jarang orang tua yang ngajar anak cowoknya buat jangan macam-macam sama cewek. Gue gak masalah sama sekali sih, karena what's in the past ya in the past. Yang gue takutin sebenarnya kalau dari orang gak virgin itu bukan yang gak virgin ya, cuma karena mungkin dia sering sama orang lain yang gue gak tahu itu siapa, gue takut ada penyakit-penyakit yang dibawa dari situ. Gue gak mau disebut open minded kayak orang-orang zaman sekarang juga maksudnya, tapi ya memang keadaannya memang gue mencoba untuk open minded aja gitu. Gue kalau misalkan gue ada satu hubungan relationship dan gue pernah melakukan itu ya udah gitu, gue nggak masalah juga gitu. Dan ketika gue dapet pasangan yang kayak gitu juga nggak masalah juga gitu. Walaupun tadi saya katakan virginity itu adalah sebuah mahkota, dan gue nggak dapetin cewek yang udah nggak virgin ya, gue nggak dapetin cewek nanti sebagai istri gue yang udah nggak virgin. Ya itulah, di situ adalah awal dari mana gue untuk menjaga mahkota yang mungkin sudah jatuh, yang tadi sudah rusak, biar jadi tetap mahkota utuh yang gue lihat ke depannya gitu. Jadi gue nggak pernah ada masalah sama pasangan gue yang udah nggak virgin, pasangan gue yang virgin, karena mereka sama gue itu cinta sama mereka, bukan nafsu. Kalau aku sih nggak mempermasalahkan juga, ditambahkan maksudnya kadang ya tadi kan cowok kan nggak kelihatan ya dia udah punya apa enggak, tapi mungkin ketika sudah menikah pasti ada keterbukaan komunikasi kan. Terus kalau misalkan aku tahu nih kalau pasangan aku misal sudah tidak perjaka, ya udah aku tidak mempermasalahkan itu, toh maksudnya itu bagian dari masa lalunya dia. Iya betul banget. Sekarang dia di depan bersama aku nih yang akan menata kehidupan, membentuk generasi-generasi seterusnya gitu kan. Jadi kayak itu nggak dipermasalahkan sih. Setiap orang kan mempunyai prinsip ya, prinsip hidup. Dalam pacaran juga kita pasti punya prinsip nih, sampai batasan mana kita harus menerima atau sampai batasan mana, pokoknya ada batasan-batasan tersendiri, masing-masing orang pasti beda-beda. Dan aku pribadi itu memegang prinsip, apalagi dalam berpasangan tuh ya insya Allah kalau bisa tetap dijaga lah, berusaha dijaga. Dijaga sebaik mungkin sampai menikah lah, memberikan mahkota gitu. Ya itu sih prinsip aku, meskipun kamu mau pacarannya segimana tapi harus tetap memegang teguh untuk menjaga terus keperawanan sih. Balik lagi dari kecil, dari awal lahir, semuanya orang tua, sekolah, semua lingkungan sampai besar itu selalu menertibkan itu. Lu harus jaga ini, jaga keperjakaan, jaga keperawanan. Ya sama aja kayak jaga sikap lo di depan orang, lu harus tetap terlihat baik, jangan bohong, jangan licik dan jangan lain-lainnya. Jadi nilainya sama sih sebenarnya, si virginity sama si sikap dalam hidup ya kan. Sikap lu itu adalah mahkota lu, apapun juga virginity, keperjakaan lu yang lu jaga ya itu adalah mahkota lu. Gue pikir virginity itu something yang it's not really that important. Soalnya kan ada orang bilang kalau lo cinta sama gue, lo pasti ngelepas keperawanan sama gue. Kalau kayak gitu tuh lebih ke ancaman sih menurut gue. Atau kayak gini, atau misalnya pacaran aku tuh mau jagain kamu gitu, cuman biar kamu nggak macam-macam sama orang lain. Kalau kamu mau nakal sama aku aja gitu. Kan ada tuh yang kayak gitu ya kan. Tapi nggak termasuk gua ya. Tenang-tenang aja. Nah, dan ada juga tapi yang orang-orang yang malah kayak sama-sama nggak mau, sama-sama nggak jaga, tapi ujung-ujungnya cowoknya juga selingkuh gara-gara itu. Mungkin cewek-cewek itu juga punya ketakutan sendiri loh sama itu, kayak kalau bisa gue nggak mau kayak gitu sama dia, ntar dia sama cewek lain, atau nggak dia bayar cewek atau nggak tukang pijit. Ya berarti nggak masalah mau itu gendernya apa, mau cewek mau cowok. Ya kalau misalnya lo udah punya prinsip, oke gue harus perawan sampai gue nikah. Ya it's your prinsip gitu, it's your principle. Kayak lo nggak mesti ngikutin apa kata orang di luar yang
Ya nggak bisa lo, kalau bisa pacaran lo mesti test drive dulu lah sebelum nikah, ntar tau ya segini atau gimana kan kita nggak tahu. Ya ikutin aja apa kata hati lo sih kalau menurut gue.